Halo semuanya, jumpa dengan saya Ahmad dari Zilhad. Kali ini saya akan mereview tentang pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy S24 Plus ini. Saya sudah menggunakan smartphone ini sejak 2 bulan lalu. Saya membeli smartphone ini pada Desember 2024 kemarin. Mungkin bagi sebagian orang yang belum tahu, smartphone ini sebenarnya sudah rilis pada awal Januari 2024 kemarin pada acara Galaxy Unpack di San Jose, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2024. Awalnya smartphone ini adalah smartphone terbaik di kelasnya, namun sekarang sudah tergeser posisinya oleh rilisnya Samsung Galaxy S25 series. Alasan utama saya membeli smartphone ini adalah karena harganya yang sudah cukup murah dari harga awal rilisnya. Kita kurang lebih 5 juta selisihnya dari harga awalnya rilis. Meskipun saya tidak membeli smartphone ini dari toko online yang resmi ya, tapi penjualnya cukup berbaik hati dengan memberikan 4 buah casing original dari Samsung. Ini adalah smartphone flagship pertama yang pernah saya beli, karena saya sebelumnya selalu menggunakan smartphone di kelas entry dan mid-range saja. Adanya fitur Galaxy AI yang ditawarkan dari smartphone ini membuat saya tertarik untuk mencoba fitur Galaxy AI-nya dari sisi produktivitas serta kreativitasnya. Selanjutnya, mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai spesifikasi detail dari Samsung Galaxy S24 Plus ini. Saya akan membahas mengenai beberapa hal yang saya sukai dari luar dan dalam HP ini, yang cukup banyak sekali menurut saya. Dimulai dari desainnya yang cakep kali, dengan minimalis. Kameranya ini, seperti yang kita tahu, ada 3 kamera yang disusun vertikal, yang menjadi identitas dari semua smartphone Samsung saat ini. Bodinya sendiri, depan dan belakang ini terbuat dari Corning Gorilla Glass Victus 2, serta di bagian frame-nya ini terbuat dari armor aluminium 2 frame. Pada awal pemakaian sih saya sering menggunakan silicone case ya, tapi saya coba memberanikan diri untuk melepas casing dan memakainya tanpa menggunakan casing sama sekali selama beberapa hari untuk merasakan bagaimana feel premium dari HP ini. Dan menurut saya, ketika saya memegangnya secara langsung, terkesan halus di bagian belakang serta licin di bagian sampingnya. Tapi ketika terkena tangan yang berkeringat, terkadang menimbulkan sidik jari di bagian belakang bodinya. Namun itu sudah dibersihkan karena tekstur bodi belakangnya ini bersifat matte. Moodnya saya gunakan ini berwarna amber yellow, dan ketika terkena cahaya lampu atau sinar matahari, otomatis akan memantulkan cahayanya dan terkesan seperti warna emas. Dan itu menambah feel premium dari HP ini yang makin cakep sekali. Adanya perlindungan IP68 di HP ini, terkadang saya membersihkan HP ini dengan air yang mengalir, dan saya merasa aman dari berbagai partikel kotoran atau debu. Lalu untuk layar S24 Plus ini berukuran 6,7 inci dengan resolusi layar QHD Plus atau 1440 x 3120 pixel yang hampir mirip dengan Samsung Galaxy S24 Ultra. Itu adalah salah satu alasan lain mengapa S24 Plus ini cocok buat saya. Layarnya yang lebih besar dari S24 reguler dan kualitas layar persis sama dengan Galaxy S24 Ultra. Apalagi HP ini juga mendukung HDR10+. Jadi konten yang ditampilkan di HP ini akan memberikan akurasi warna yang baik dan kontrasnya lebih jelas. Layarnya bagi saya sangat bikin betah sekali ketika menonton konten atau sedang scroll media sosial, karena layarnya dibekali dengan Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120 Hz. Tapi pada pemakaian sehari-hari, saya selalu sering menggunakan mode standar atau 60 Hz dengan tujuan untuk menghemat daya. Saya juga menjadwalkan waktu mode gelap dan terang karena menurut saya pengalaman dan kepuasan menggunakan S24 Plus ini tidak terlalu signifikan berkurangnya. Kecerahan layarnya menurut Samsung berada pada 2600 nits. Dan ketika digunakan di bawah sinar matahari, konten layar masih terlihat cukup jelas.
Bezelnya yang tipis dibandingkan HP N3 dan MagSafe dari Samsung yang saya gunakan sebelumnya, terus membuat saya kagum karena simetris dan lega dalam menonton konten multimedia. Menuju bagian internalnya, unit yang saya gunakan ini adalah versi 12 256 GB. Terasa cukup untuk penggunaan ringan tanpa install banyak aplikasi. S24 Plus ini pakai chipset Exynos 2400. Saya rasa tidak ada masalah dalam multitasking dan buka aplikasi. Semuanya terasa berjalan mulus dan tadi ada lag. Oh iya, banyak pengguna yang sering mengomentari Exynos yang cenderung cepat panas dan boros baterai. Saya rasa itu agak benar ya, tapi tergantung situasi dan kondisi saat menggunakan HP-nya, di mana dan kapan waktunya. Karena saya pernah menggunakan untuk potret foto di bawah terik matahari langsung. Dan suhu baterai yang saya cek di aplikasi bisa mencapai 41 derajat Celcius. Dan menurut saya itu cukup panas ya, karena saya tidak terlalu menggunakan secara intens. Tapi, ketika berada di bawah kondisi yang adem seperti AC atau saat malam hari, suhu baterai bisa mencapai 25 derajat Celcius. Saya sendiri bukan termasuk orang yang suka bermain game intens dan dengan grafis game yang berat. Hanya sekali saja, dan menurut saya tidak terlalu jauh perbedaannya ketika menggunakan HP-nya seperti biasa. Bagi saya, baterai 4900 mAh cukup digunakan dalam satu hari penuh. Artinya, hanya satu kali pengisian daya sehari, bahkan bisa sampai 2 hari tanpa di-charge. Saya selalu mengisi daya HP ini sampai 80% saja, sebagai salah satu usaha untuk melindungi umur baterai. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya dari 5% rata-rata pemakaian harian saya hingga 80% adalah sekitar 1 jam 50 menit. Menurut saya ini cukup lambat ya, tidak secepat kompetitor HP Android lainnya. Kadang-kadang saya menggunakan wireless charger untuk mencoba mengecasnya dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam, yang lebih lama dari pengecasan menggunakan kabel seperti biasanya. Screen on time awal ketika pertama kali saya gunakan adalah sekitar 8 jam dengan pemakaian ringan, dan setelahnya saya sering mendapatkan SOT sekitar 6 jam saja. Saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi, jadi karena saya sudah memasang cukup banyak aplikasi, sebagian yang berjalan di latar belakang. Beralih ke bagian kamera, ada 3 buah modul kamera belakang dengan 50 megapiksel lensa wide, 10 megapiksel lensa telefoto, dan 12 megapiksel lensa ultrawide. Serta untuk kamera selfie resolusinya 12 megapiksel. Untuk hasil fotonya bagi saya kontrasnya jelas dan warna begitu pekat memuaskan untuk dilihat. Bagi saya yang awam mengenai fotografi, menurut saya prosesi warna yang dihasilkan memiliki warna yang lebih ditingkatkan dari warna aslinya. Lalu perekaman videonya sudah bisa resolusi 4K untuk semua lensa kamera. Bahkan ada juga resolusi tertinggi yaitu 8K 30 untuk lensa utamanya. Oh ya, Samsung Galaxy S24 Plus ini belum mendukung lock video seperti S25 series, dan semoga harapan kedepannya Samsung akan menyediakan dukungan lock video bagi seluruh seri S24 nantinya melalui update software. Salah satu fitur dari kamera yang paling saya suka dari smartphone ini adalah fitur expert RAW-nya. Karena saya sering kali memotret berbagai momen menarik, terutama saat malam hari yang penuh bintang. Karena saya sangat suka dengan astrofotografi. Hasilnya yang berupa file RAW atau format DNG bisa membuat saya leluasa dan memproses hasil foto dengan warna atau filter terbaik dengan aplikasi Lightroom. Berikut contoh hasil beberapa foto dan video yang saya tangkap dengan menggunakan Samsung Galaxy S24 Plus ini.
Menurut saya, hasilnya masih terbilang cukup baik. Namun saya rasa masih ada noise di hasilnya, apalagi pada saat foto malam hari. Ketika dalam night mode, cahaya lampu bisa dikurangi dengan cukup baik, dan warna masih terjaga secara alami dan tidak terlalu vivid. Objek yang ditangkap baik dari kamera belakang dan depannya masih terlihat dengan cukup jelas kontrasnya. Ya, ini adalah perekaman video 4K 60 fps untuk kamera selfie. Dan ini adalah contoh perekaman video 4K 60 fps untuk kamera belakangnya. Bisa di zoom hingga 10 kali. Nah, itu dia. Salah satu bagian terbaik yang terkenal dari Samsung adalah OS-nya yang nyaman dalam navigasinya. Kustomisasi UI Samsung yang banyak sekali diakui pengguna manapun, dikenal rapi dan bebas diatur sesuka hati. Pengguna bisa merombak tampilan home screen dan lock screen dengan adanya aplikasi Good Lock disediakan khusus oleh Samsung untuk perangkat Galaxy-nya. Ada juga fitur Samsung DeX yang bisa mengubah tampilan HP menjadi desktop. Tapi fitur ini jarang saya gunakan dan hanya beberapa kali saja saya pakai. Setelah update One UI 6.1, fitur Galaxy AI yang diberikan oleh Samsung makin lebih banyak lagi. Jadi saya bisa menggunakan HP-nya lebih kreatif dan dalam hal produktivitas. Salah satu fitur AI-nya yang sering kali saya gunakan adalah Circle to Search, karena mudah sekali mencari atau menemukan sesuatu tanpa terlebih dahulu membuka aplikasi browser. Dan itu, tampilan Circle to Search ini makin keren karena warnanya yang lebih beragam. Dan entah mengapa saya merasa puas sekali ketika melingkari objek melalui Circle to Search ini. Dan itu masih ada juga fitur Photo Assist, Note Assist, Interpreter, Drawing Assist, dan lain sebagainya. Saat muncul Galaxy S25 series, fitur AI yang diberikan semakin beragam dan belum tahu pasti nantinya apakah S24 Plus ini akan mendapatkan fitur AI terbaru bersamaan dengan hadirnya update One UI 7 atau telah mendapatkan Android 15. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan update untuk One UI 7 dan kabarnya menurut beberapa rumor update One UI 7 akan diperoleh pada bulan April 2025 nanti. Oh iya, update software yang panjang ini selama 7 tahun yang diberikan menjadi pertimbangan saya dalam memiliki S24 Plus ini. Jadi nantinya HP ini akan terus mendapatkan update sampai One UI 13 dengan Android 21 jika masih berlanjut penamaannya. Dan bagi saya, selalu mendapatkan update software atau tampilan baru itu sangat penting ya. Menurut saya nanti semakin akan terus berkembang beragam fiturnya yang diberikan oleh Samsung. Di S24 Plus bagi saya adalah smartphone terbaik yang pernah saya beli dan menurut saya masih mumpuni dan bisa diandalkan dalam berbagai keperluan sehari-hari dengan banyaknya kemunculan flagship terbaik yang diproduksi oleh berbagai brand. Adanya dukungan 7 tahun jaminan pembaruan perangkat lunak, saya yakin chipset Exynos ini akan tetap memiliki performa baik dalam jangka waktu yang lama dan saya berencana untuk tetap setia dengan HP ini selama mungkin sesuai dengan lamanya update yang diberikan. Kameranya yang berspesifikasi bagus dan fitur yang berlimpah yang disediakan membuat saya senang memotret dan mencari momen terbaik untuk diabadikan dengan Galaxy S24 Plus ini. Dan fitur AI yang semakin berkembang ini membuat saya tidak sabar menunggu updatean One UI 7 dengan Galaxy AI yang lebih banyak lagi nantinya.
Nah, saya punya waktu kurang lebih 1 tahun ya sebelum nanti akhir tahun 2025 Samsung berencana untuk mengakhirkan fitur gratis dari Galaxy AI ini. Entah apa caranya, apakah akan berbayar atau tidak. Ini sekian review 2 bulan saya menggunakan Samsung Galaxy S24 Plus ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memaparkan spesifikasi dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Sampai jumpa lagi.